Shalom Aleichem, Haferi. Di video kali ini kita akan menyimak Pastor Yakub Sulistyo yang memberikan tanggapan dan meluruskan pandangan Pendeta Aruna Wiryolukito terkait kontroversi seputar penggunaan nama Yesus dan Allah. Mari kita dengarkan penjelasan yang mendalam ini untuk menambah wawasan dan pemahaman kita bersama. Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari dimanapun berada. Kembali berjumpa dengan saya Pendeta Yakub Sulistyo. Video saya kali ini akan meluruskan videonya Pendeta Aruna Wiryolukito. Kenapa saya menggunakan istilah meluruskan bukan menyanggah? Karena dari video beliau Pendeta Aruna Wiryolukito yang berjudul pengucapan nama, beliau sudah tahu nama Yahweh, nama Yeshua HaMashiach, namun melegalkan yang ilegal dengan alasan untuk persatuan di Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berbhinneka tunggal ika ini. Dikira dengan menyamakan yang berbeda akan tercipta kerukunan beragama. Pandangan tersebut bagi saya itu sudah out of date. Karena adanya media sosial, semuanya terbongkar dan tersingkap jelas, sehingga tidak ada yang bisa ditutup-tutupi. Justru seharusnya membiarkan berbeda, karena memang tiap agama atau kepercayaan berbeda-beda. Justru dengan berbeda dan berjalan di relnya masing-masing, membuat suasana keyakinan jadi kondusif, karena tidak ada yang merasa diintervensi dari yang beda keyakinan. Itulah makna Bhinneka Tunggal Ika yang sesungguhnya, meskipun berbeda-beda, tetapi bukan berarti bermusuhan sebagai anak bangsa di Negara Kesatuan Republik Indonesia yang kita cintai ini. Adapun video aslinya dapat dilihat melalui link yang ada di deskripsi video ini. Untuk meluruskan itu, saya tidak akan membahas seluruhnya, tetapi saya ambil yang perlu saya luruskan saja sebagai berikut. Saya melihat dalam satu situasi, baik itu di medsos, di YouTube, atau di bagaimanapun tempat, terkait hari ini ada banyak pertentangan mengatakan bahwa nama Tuhan itu siapa? Kita sudah sepakat ya, nama Tuhan Yesus Kristus. Yesus Sang Kristus gitu ya, karena Yesus itu banyak, nama Yesus banyak. Kalau Bapak Ibu ada di Amerika Latin, Bapak Ibu kaget bahwa di Filipina juga banyak. Amerika Latin paling banyak, Bapak Ibu bisa satu negara bisa 2 juta Bapak Ibu. Anda kalau melihat daerah Amerika Latin, Argentina, Brazil, Bolivia, itu ada Paraguay, Uruguay, itu ada tempat yang banyak orang Katolik di sana dan nama Yesus itu menjadi sering di sana. 2 juta kira-kira. Indonesia berapa Pak? Menurut data sisanya 2 orang. Yang bernama itu cuma 2 orang. Nama Tuhan yang sesuai dengan bahasa di mana nama tersebut dikenalkan bukan Yesus Kristus. Nama Yesus Kristus itu muncul di kitab suci Kristen berbahasa Yunani, sebenarnya bukan diterjemahkan sehingga menjadi Yesus Kristus, melainkan karena huruf Yunani tidak mengenal huruf YHWH dalam bahasa Ibrani. Itu sama seperti nama Yahweh yang muncul di kitab suci Kristen berbahasa Arab karena huruf Arab tidak mengenal vokal E. Bagaimana dengan nama Isa? Bapak Ibu, kita lihat sebentar yuk. Sebetulnya Tuhan itu kan kasih nama kepada Tuhan kita yang disebut dengan nama Yesus. Nama Yesus sebetulnya namanya bukan Yesus. Bapak Ibu, kita melihat ke dalam ini dulu ya, ke dalam whiteboard. Nama Yesus Kristus itu sebetulnya adalah nama yang diambil dalam bahasa Yunani. Yunani berasal dari kata itu. Kalau melihat, ini kan dibuat dalam aksara Latin kita ya, Yesus Kristus.
Tetapi nama aslinya adalah ini. Mosyak, gitu ya, ini Mosyak. Yeshua HaMosyak. Nama ini nama Ibrani. Memang namanya kalau Anda lihat kenapa jadi susah ya? Ada bilang ya Yeshua, ya boleh, itu nama potong lebih kecil. Namanya adalah Yesus Kristus. Nama Tuhan kita dalam kitab Perjanjian Baru berbahasa Ibrani, baik Brit Kadasa maupun Dutile Hebrew serta Pesita, yaitu kitab Perjanjian Baru berbahasa Aramaik, tertulisnya Yeshua, bukan Yeshua HaMosyak. Coba perhatikan gambar di layar kaca dari kitab Matius atau Matius 1 ayat yang ke-21 yang saya tulis ulang, di mana dalam Brit Kadasa berbunyi Wehi yoledet ben wekarata et smo Yeshua kihu Yosia et amo mekato tehem. Sedangkan dalam kitab Pesita berbunyi Ta'alat din bara watakara sime Yeshua hu keir nakuhi la ama min kata Yehun. Perhatikan huruf yang berwarna merah, baik dalam huruf Ibrani maupun huruf Aram. Jika dibaca bunyinya Yeshua, yaitu Yeshua HaMashiach. Itulah nama asli Tuhan Juru Selamat kita, yang adalah Yahweh Elohim, sesembahannya para nabi yang turun ke bumi dalam wujud seperti manusia. Pribadinya ya yang lahir di Bethlehem begitu, kemudian pindah ke Nazaret, menjadi besar, melayani di muka bumi dan mati di kayu salib. 3 hari 3 malam, kemudian pada hari yang ketiga dia bangkit, dia naik ke sorga, gitu ya. Dari situ yang datang mengadili orang hidup dan mati. Bapak Ibu, Anda percaya Anda sudah hafal syahadat para rasul, atau kondisi di mana para rasul itu membuat syahadat beberapa. Aku percayakan Allah Bapa, itu beberapa dibuat. Dan kalau Anda ingin kuat imannya, Anda pegang itu saja yang ada di syahadat para rasul. Mungkin yang dimaksud syahadat para rasul itu pengakuan iman rasuli. Pengakuan iman rasuli itu pengakuan iman yang bersifat ekumenis, yang disepakati gereja-gereja. Jadi itu bukan firman Tuhan yang bisa memperkuat iman. Untuk kuat imannya seharusnya bukan berpegang pada syahadat para rasul, melainkan berpegang dan mempelajari kepada firman Elohim itu sendiri. Nama Allah. Kenapa sih pakai nama Allah gitu ya? Bapak Ibu, Anda mengerti nama Allah itu sudah dipakai sebelum, bahkan pertama sudah dipakai nama Allah itu. Bapak Ibu, pada awal-awal Bapak Ibu kan melihat di Kisah Rasul, sekarang membacakan Kisah Rasul sebentar. Dikatakan hari itu Petrus berbicara kepada mereka, dan mereka kemudian penuh Roh Kudus. Mereka mulai berbicara, dan orang-orang yang mendengar pada bingung. Ada di tengah pasar, mereka pada bingung, dan mereka berkata. Kisah Rasul 2 kita melihat pada ayat yang ke-9. Kita orang Parsia, Media, Elam, Mesopotamia, itu daerah Irak semua ya Bapak Ibu, Yudea, Kapadokia, Pontus, Asia, Frigia, Pamfilia, Mesir, daerah Libya yang berdekatan dengan Kirene, pendatang dari Roma, orang Yahudi, penganut agama Yahudi, orang Kreta, orang Arab. Mereka semuanya mendengar berkata-kata dalam bahasa yang kita tahu. Apa yang tertulis dalam Kisah Rasul pasal 2 ayat 9-11, jangan berpikir karena ada orang Arab berarti menggunakan nama Allah. Yang dibahas di Kisah Rasul 2 ayat 9-11 tersebut itu bahasa, bukan nama. Sehingga orang-orang dari berbagai bahasa bisa mendengar bahasa yang disampaikan orang yang penuh Ruach HaKodes atau Roh Kudus saat itu. Bahasa beda dengan nama.
Terbukti dalam kitab berbahasa Arab, nama Yahweh yang dibacanya Yahweh tidak berubah menjadi Allah. Coba dengar bunyi kitab Yirmiyahu atau Yeremia pasal 33 ayat yang kedua ini. Yeremia pasal 33 ayat 2 atau Sifru Irmia salis wa salasin al-ayatus tsaniyah. Bunyinya, hakaza qala ar-rabbu sani'uha ar-rabbu musawwiruha liyusabbitaha yahwahu ismuhu. Coba perhatikan huruf yang saya lingkari. Itu nama Yahweh, bukan Allah. Bapak Ibu, kalau kita melihat, kita mengerti bahwa nama ini menjadi unik nih hari ini. Siapa yang pakai nama? Bapak Ibu, yuk. Kalau Anda melihat, kita kembali ke zaman Abraham saja. Abraham adalah orang Mesopotamia. Diambil dari kata mezo adalah tengah, potamas itu adalah sungai. Sungai-sungai. Di tengah sungai-sungai, Mesopotamia. Hari itu, di tengah dua sungai, itu daerah paling subur, Bapak Ibu. Makanya Abraham dikenal sebagai Eber, gitu ya. Abraham, kakek buyutnya namanya Eber. Abraham artinya adalah orang yang diberkati, yang menjadi bapak bangsa besar. Setelah namanya berubah jadi Abraham. Dari Mesopotamas, dari tempat yang paling subur hari itu, Abraham keluar. Aneh, kok tempatnya subur tapi Tuhan sudah panggil dia keluar. Bapak Ibu, prinsipnya jelas. Kondisi di mana Anda diberkati tapi tanpa Tuhan, kondisinya itu adalah celaka besar, Bapak Ibu. Anda diharuskan keluar, mencari satu rencana Tuhan yang besar, walaupun tempat Anda tempat yang subur. Bapak Ibu ngerti ya? Nah, dalam kondisi Mesopotamia ini, dari dua sungai apa yang besar? Sungai Tigris dan Efrat, Bapak Ibu. Sungai Efrat dan Sungai Tigris, gitu ya. Dari tengah-tengah ini, Abraham keluar. Nah, waktu Tuhan bertemu dengan Abram, tadi namanya Abram, kita tahu bagaimana Abraham berpikir. Abraham itu orang Irak ya, Irak. Irak tentu saja punya panggilan kepada dewa. Dewa yang pasti ada di sebuah tempat adalah dewa kesuburan. Nah, kalau Abraham diminta memanggil nama Tuhan di Irak, pakai dewa. Dewa hari itu namanya ini. Gitu. Makanya Anda mengerti, Abraham ketemu sama Tuhan ini, dia pasti memanggil ini. Kalau salah, wah ditempeleng Bapak Ibu. Nah, jadi tidak salah ya, Abraham itu memanggil nama ini. Nah, kalau saya tanya, apa Tuhan marah? Tidak. Abraham memanggil El, Tuhan tidak marah. Ya tentu saja, karena El itu panggilan umum. El itu bahasa Ibrani yang berarti yang kuat, dan itu merupakan bentuk singkat dari Elohim. Jadi menyebut nama sesembahan apa saja bisa dengan El, termasuk untuk memanggil Dagon, Baal, Astoret, bahkan Allah. Tetapi El itu bukan derivat dari Allah, karena El itu sebutan atau generic name, sedangkan Allah itu personal name. Abraham jika memanggil nama Tuhan dengan namanya, tentu memanggil Yahweh. Contohnya di dalam kitab Kejadian pasal yang ke-21 ayat yang ke-33 yang berbunyi Wayita esel biver safa wayikla sam besem Yahweh el olam, yang jika diterjemahkan kata per kata, Wayita itu artinya menanam, esel itu pohon ara, biver itu mata air atau sumur, safa itu 7.
Wayikra itu dia memanggil, Sam itu nama, Besem itu dengan nama atau di dalam nama, Yahweh, El yaitu bentuk pendek dari Elohim, dan Olam itu kekal. Jadi terjemahannya, dia menanam pohon ara di Berseba dan memanggil di sana nama Yahweh Elohim yang kekal. Kenapa? Karena Bifer Safa itu 7 mata air, dan itu biasa disebut Berseba. Ceritanya seperti itu. Nah, cerita itu kita mengerti dalam kitab Kejadian bahwa nama Tuhan yang berada di dalam kitab Kejadian itu baru ada di Kejadian 4 ayat 26. Saya akan bacakan bagi Bapak Ibu Saudara. Lahirlah seorang anak laki-laki bagi Set, dan anak itu dinamai Enos. Enos itu artinya manusia yang lemah, ya, manusia biasa yang lemah. Waktu itulah orang mulai memanggil nama Tuhan. Kata Tuhan di sana adalah Yahweh. Nah, masalahnya Abram adalah bapak orang beriman. Anda mengerti panggilan El Shaddai. El Shaddai pasti Anda mengerti. El Shaddai adalah Tuhan dipanggil dengan nama El Shaddai. El Shaddai adalah panggilan orang-orang hari itu kepada dewa mereka. Jadi El Shaddai adalah dewa berbuah dada banyak, double-breasted God. Nah, disitulah Abraham memanggil Tuhan dengan nama itu. Pertanyaannya, Tuhan marah tidak? Tidak, Bapak Ibu. Kembali saya tegaskan bahwa El itu bukan nama dan bukan derivat dari Allah, melainkan generic name atau sebutan umum, termasuk Shaddai yang berarti yang maha kuasa. Tentu saja bagi penyembahnya akan mengatakan bahwa sesembahannya disebut El Shaddai, dan itu tidak masalah. Tuhan marah jika umatnya mengganti nama Yahweh menjadi nama sesembahan lain. Keluaran 23 ayat yang ke-13 mengatakan, Ufkal Asher Amarti Alechem Tis Sameru Weshem Elohim Akhrim Lo Taskiru Lo Yishama Alpika, yang artinya, dalam segala hal yang telah kufirmankan kepadamu, haruslah kamu waspada. Nama sesembahan-sesembahan lain jangan kamu sebut-sebut. Itu jangan keluar dari mulutmu. El Shaddai itu bahasa Ibrani yang artinya Elohim yang maha kuasa atau Tuhan yang maha kuasa, bukan dewa berbuah dada banyak. Kalau ada dewa yang berbuah dada banyak dan dipanggil El Shaddai, ya boleh-boleh saja. Tapi bukan berarti El Shaddai itu dewa berbuah dada banyak seperti statement ini. Jadi El Shaddai adalah dewa berbuah dada banyak. Nah, dari sini kita tahu bahwa panggilan kepada Tuhan itu bermacam-macam, gitu ya. Nah, ini belum nama Tuhan ya, baru panggilan dulu. Bermacam-macam. Namanya macam El Shaddai, gitu. El Elyon, gitu ya. Adonai. Nah, Adonai adalah nama yang baru. Bapak Ibu, ceritanya adalah orang-orang hari itu memanggil Tuhan dengan nama ini. Tuhan tidak marah. Jika sebutan umum dipakai untuk memanggil Yahweh, tentu Tuhan tidak marah. Seperti Gusti, Bapa, Puang Matua, God, Lord, dan sebagainya. Tentu bisa dipakai untuk memanggil sesembahan apa saja. Dan panggilan itu memang banyak. Namun Gusti atau Bapa atau Puang Matua atau God atau Lord yang disembah oleh para nabi itu siapa namanya? Itu baru bicara soal nama. Jadi lebih spesifik, beda dengan sebutan yang lebih bersifat umum. Lalu kita bangsa Indonesia itu memiliki sebuah panggilan. Bapak Ibu, saya akan hapus dulu. Indonesia memiliki panggilan adalah ini. Ini tolong dibedakan dengan yang ini. Beda, Bapak Ibu. Ini panggilan ya, jadi bukan nama, ini panggilan, gitu ya. Ini bukan nama. Kalau Anda mengatakan ada orang namanya Laksmana, waktu dia mulai besar, dia masuk ke Angkatan Laut.
Dan tiba-tiba terus di angkatan laut dia menjadi besar. Kemudian diangkatlah menjadi Laksmana. Tetapi namanya Laksmana, makanya Laksmana begitu Bapak Ibu. Yang pertama adalah nama, yang depannya adalah sebutan. Nah, ini adalah sebutan. Kita tidak mengatakan bahwa ini adalah nama. Ini bahkan dipakai pada abad pertama, gitu. Jadi jauh sebelum kondisi baru hari ini. Bapak Ibu, yang terbaru hari ini adalah nama ini. Kemudian kalau Anda melihat, ada lagi di Alkitab tuh banyak Bapak Ibu. Memang di Alkitab namanya dituliskan seperti ini Bapak Ibu. Gitu. Atau begini. Atau kecil semua. Ini Tuhan, di sini kecil juga. Atau besar semua. Nah, itu dari mana, Pak? Gitu. Bapak Ibu harus mengerti kalau ini namanya adalah Yahweh Elohim. Gitu. Jadi persamakan Allah dengan Elohim diperhatikan sama. Kalau yang ini Adonai. Kalau ini Adonai Yahweh. Kalau yang ini gini ya, Adonai Elohim. Kalau yang ini Yahweh. Nah, 4 kata ini ditulis ya kita seperti ini. Gitu. Jadi Bapak Ibu, Anda mau bilang apa begitu? Inilah itu sebagai terjemahan Alkitab. Gitu. Seperti ini. Dan ini dipakai oleh banyak orang. Perumpamaan Laksmana yang bernama Laksmana, kan memang realitasnya ada Laksmana yang bernama Laksmana. Dan tidak ada konsekuensi kesalahan pemahaman. Tetapi untuk Tuhan yang ditulis bermacam-macam seperti tadi, telah terbukti membuat orang bingung dan bahkan menganggap penyebutan nama Tuhan yang sesungguhnya justru tidak dikenal oleh umatnya sendiri. Dan kejadian di kitab Hakim-Hakim 2 ayat yang ke-10, di mana umatnya tidak mengenal nama Tuhan yang sesungguhnya, kembali terulang. Dan dari penjelasan tadi, jika dibaca, mana bisa dibedakan yang mana sebutan dan yang mana nama diri. Dan tidak ada orang berdoa, ya Allah yang huruf besar semua, atau ya Tuhan yang huruf besar semua. Tidak ada orang yang berdoa demikian. Dan lagi kalau sudah tahu nama Tuhannya para nabi itu namanya Yahweh, dan yang punya nama juga menghendaki namanya disebut agar tidak dilupakan oleh umatnya sendiri, seperti kejadian di kitab Hakim-Hakim 2 ayat yang ke-10. Kenapa harus berargumentasi ini itu hanya untuk melegalkan nama Allah yang tidak ada di dalam kitab suci Tanakh, bahkan dipertahankan mati-matian? Ini ada apa sebenarnya? Lalu perumpamaan Laksmana yang bernama Laksmana, kenapa tidak diterapkan? Bukankah realitasnya ada Tuhan yang bernama Yahweh? Kenapa diganti dengan nama sesembahan lain, yaitu Allah, yang sejarahnya sebelum Islam lahir merupakan satu di antara 360 dewanya orang Arab kuno zaman jahiliyah yang diadopsi oleh Kristen Arab dan diadopsi oleh Islam. Kenapa diadopsi lagi oleh Kristen dan Katolik Indonesia? Allah bukan merupakan panggilan di Indonesia. Kalau Allah itu panggilan, itu memiliki arti dan persepsi yang sama dari berbagai pandangan. Seperti kursi yang merupakan adopsi dari bahasa Arab al-kursi, memiliki makna dan persepsi yang sama, yaitu tempat untuk duduk.
baik Kristen, Islam, Hindu, Buddha, aliran kepercayaan, memiliki makna dan persepsi yang sama. Namun untuk Allah, umat Hindu dan Buddha saja di Indonesia tidak pernah menggunakan Allah sebagai sebutan atau sinonim dari kata Tuhan sebagai panggilan. Antara Kristen dan Islam sendiri memiliki pandangan yang berbeda untuk masalah Allah ini. Itu membuktikan bahwa pemakaian nama Allah di kekristenan merupakan pemerkosaan nama dan bahasa yang tidak seharusnya untuk tetap dipertahankan. Coba dengarkan video yang berikut ini untuk tambahan bukti bahwa Allah itu bukan sebutan. Allah in Arabic is not just a title for God. It doesn't mean God, which I'll explain. Allah is a name, and I will prove that using the Quran. There's a clear distinction between the two words ilah and Allah, which brings me to the Shahada, the testimony of faith. La ilaha illa Allah, which literally translates as there is no God or deity but Allah. The way ilah and Allah are spelled in Arabic do look similar, and they sound similar, but are not the same thing. They're not the same word or meaning. When you say la ilaha, ilah means God or gods, but Allah is a name, the name of Muhammad's God. So you're saying there's no God but that one, that precise name, la ilaha illa Allah. Among all the other gods, Allah is the one and the only one according to Islam, according to Muslims, Muhammad. It's like saying there's no friend but Bob, for example. You wouldn't be able to say there's no Bob but friend. Allah itu bukan sebutan atau dari Al-Ilah. Kenapa? Karena satu, Allah itu nama Tuhannya umat Islam. Contoh, ketika orang Islam di Arab sembahyang, mereka mengucapkan Allahu Akbar. Begitu juga dengan orang Islam yang ada di Amerika, mereka tetap mengucapkan Allahu Akbar, bukan God Akbar. Kedua, Allah itu bukan dari Al-Ilah dengan menghilangkan alif seperti yang dijelaskan para dosen Islamologi, sehingga tinggallah. Kalau begitu, maka artinya akan berubah, bukan Tuhan atau dewa lagi, tetapi li syakhsin atau baginya laki-laki. Ketiga, ilah itu sudah satu paket kosakata yang tidak bisa dipenggal karena dia kata benda bukan kata kerja. Keempat, ilah bisa dimasukkan alif lam karena ilah adalah gelar atau sebutan, sedangkan Allah tidak bisa karena dia adalah nama pribadi. Contoh, ustazun atau guru laki-laki bisa dimasukkan dengan alif lam sehingga menjadi al-ustazu. Tetapi Fatimah tidak bisa ditulis menjadi al-Fatimah karena Fatimah itu adalah nama pribadi. 5. Ilah atau al-ilah ada musannanya, yaitu ilahani, artinya dua Tuhan atau dua dewa. Sedangkan Allah tidak ada musannanya atau tasnianya. Kalau ada, artinya bukan Allah lagi, tetapi menjadi Allahani. Ini menggantikan nama sesembahannya umat Islam. Contoh, Fatimah, kalau dimusannakan menjadi Fatimatani, maka nama Fatimah itu akan berubah, bukan Fatimah lagi, tetapi adalah Tante Fatimatani. 6. Ilah atau al-ilah bisa diterjemahkan menjadi dewa atau sesuatu yang disembah. Sedangkan Allah tidak bisa diterjemahkan ke dalam bahasa apapun karena dia adalah nama pribadi. Anda bisa melihat dalam Kamus Indonesia, Arab, Inggris karangan Adu bin Nuh dan Umar Bakri halaman 76. Ketujuh, Allah bukan dari alif lam ha karena kalau diuraikan secara ilmu sorof tidak pernah ditemukan baik fi'il madinya, mudhari'nya maupun masdarnya. Yang ada alif lam lam ha atau Allah. Tetapi
kalau diuraikan secara wazan dalam ilmu sorof juga tidak bisa menjadi Allah. Contoh, Allah dengan wazan af'ala yuf'ilu if'alan. Jadi kalau kita uraikan secara nahwu sorof, Allah itu menjadi Allah yulihu illahan, dan itu bukan Allah, tapi itu adalah sebutan. Kenapa? Karena Allah adalah nama pribadi yang tidak bisa dikutak-katikkan. Bapak Ibu, kalau Anda mengatakan penggunaan ini sesat ya, maka Anda bisa bayangkan berapa orang yang harus masuk neraka gara-gara ini, gitu ya. Nah, jadi kita terimanya sebagai sebuah kedewasaan saja. Karena kalau Anda tahu yang memanggil nama orang Yahudi kan memanggilnya tidak pakai nama, pakai begini, tulisannya begini. Karena mereka tahu bahwa mereka kalau berkata-kata itu harus kudus. Bahkan yang ini saja ditulisnya begini. Gitu. Iya. Ini tulisnya seperti ini. Kalau orang Yahudi yang dijadikan contoh, bagaimana dengan penolakan mereka terhadap Yeshua HaMasiah yang selama ini dikenal di Indonesia dengan nama Yesus Kristus sebagai Elohim? Kok nggak diikuti juga? Nggak fair dong. Dan lagi orang Yahudi tidak menyebut nama Yahweh, itu bukan berarti tidak tahu nama Yahweh, melainkan karena mereka lebih taat Talmud daripada firman Tuhan. Misalkan di dalam kitab Berakot Sotah 38b, Misnah Tamid pasal 7 ayat 2, Misnah Sotah pasal 7 ayat 6, dan lain-lain, bisa dilihat di layar kaca dengan motivasi untuk menghormati agar nama Yahweh tidak dilecehkan. Namun kan yang mempunyai nama justru menghendaki namanya disebut dari generasi ke generasi. Keluaran 3 ayat 15 mengatakan, Wa yomer ot Elohim el Moshe kotomar el beni Yisrael, Yahweh Elohi Avotechem, Elohi Avraham, Elohim Yitzhak, wa Elohi Yakob selahani alehem ze zemile olam wa ze zekri le dordor, yang artinya, dan Elohim berfirman lagi kepada Mose atau Musa, katakanlah demikian kepada Bani Israel, Yahweh Elohimnya leluhurmu, Elohimnya Abraham, Elohimnya Yitzhak, dan Elohimnya Yakub telah mengutus aku kepadamu. Itulah namaku untuk selama-lamanya, dan itulah pengingat bagiku dari generasi ke generasi. Oke, Bapak Ibu. Nah, kondisi ini, kondisi di mana Anda, ini masalahnya kitab Indonesia ini jadi rame, Bapak Ibu. Sempat ada perbincangan untuk dari Malaysia bahwa diminta supaya orang Kristen tidak menyebut lagi Allah di Malaysia nih. Nah, itu jadi rame, Bapak Ibu, jadi rame. Seharusnya memang bukan hanya di Malaysia saja, karena memang nama Allah itu tidak ada kaitannya dengan kekristenan. Coba dengarkan pernyataan dari Christian Prince berikut ini. But here we have more important question about what is the name of Isa. Here you see the Muslim they translate as Jesus. But the fact, the word Yeshua or Yeshua in Arabic and Yeshua in Hebrew, not mentioned once in the Quran. So this is a fabrication. Or let us say it's a fabricated translation. The same as some Christian who translated the Bible into Arabic and they used the word Allah in the translation. That is a fabrication too. So translation can be full of fabrication, the same as some who translated the Bible and used the word Allah, but in fact this is not Christianity, and Allah has nothing to do with Christianity. And after 1400 years of occupation, the Arabic Christians forced to use the word Allah, and now it became part of their, let us say, daily life talking. If you go to all Islamic countries where Christians are a minority, you will see all of them, they use the word Allah. Why? Because simply they are under the control of Muslims. However, when the Muslims, they notice that using the word Allah is not for their benefit, they will forbid you from using it, as what happened in Malaysia. In Malaysia, they made the court order that no Christian should use the word Allah in a church, because that is the name of the God of the Muslims, and I agree with the court actually. They should not use it,
and any Christian who used the word Allah, he should refrain from using it, for this is a pagan word and have nothing to do with us. So I agree 100% with the court of militia, which is saying Allah is a name of the God of Islam and have nothing to do with the Christians. Why the Muslims in that country, they were upset from Christian using that word? Because they noticed a lot of Muslims converting out of Islam. So they said to themselves, maybe the missionaries, because they are using the word Allah when they speak to the Muslims, make the Muslims easy transaction from the cult of Islam to Christianity. And as I say, it's wrong to use the word Allah, for this is a pagan name, and it's not the word meaning God, it's a name of a God which is a pagan God, exists before Islam. Yeah, that's what is wrong to use. There's many Bible translation, they are using the word Allah. That's absolutely false translation, and we should avoid saying the word Allah, praying to God. But you can say, I mean, there's so many, like especially in the Middle East, the generation, they learn nothing but saying the word Allah. But this is false name, false God. It's a big mistake Christians, they do when they use it. But people, they are inheriting false inheriting. And the one to blame actually is the priest. Most of the priests are just doing business, sadly. Nah, kita mengatakan bahwa ini adalah sebutan. Tetapi kalau di sini, kalau besar semua, nama Yahweh. Yang ini, ya Bapak Ibu, diambil dari nama Ehje, Esher, Ehje. Kemudian diambil nama ini, gitu. Ehye, Asher, Ehye itu bukan nama. Tidak ada Tuhan bernama Ehye, Asher, Ehye, atau firman yang mengatakan Ehye, Asher, Ehye berfirman. Ehye, Asher, Ehye itu bahasa Ibrani yang artinya aku ada yang aku ada. Terdapat di dalam kitab Keluaran pasal 3 ayat yang ke-14. Nah, di sini timbul satu permasalahan. Kenapa ada orang mengatakan bahwa orang-orang mengatakan bahwa orang Kristen itu nggak punya Tuhan, nggak punya nama. Bapak Ibu harus mengerti. Nama ini adalah nama yang diberikan Tuhan kepada Musa. Dikatakan, saya bacakan ayatnya ya, di Keluaran ke-3 ayat 14. Firman Allah kepada Musa, aku adalah aku, lagi firmannya, beginilah kau katakan kepada orang Israel, akulah aku telah mengutus aku kepadamu. Keluaran 3 ayat yang ke-14, jika dibaca dalam tenak, bunyinya tidak seperti apa yang sudah dibaca tadi, melainkan wa yomer Elohim el Moshe Ehye Asher Ehye, wa yomer kotomar livni Yisrael Ehye selakani alekem, yang kalau diterjemahkan kata per kata atau interlinear, wayomer itu artinya dan berfirman, Elohim itu Elohim atau Tuhan, El kepada Mose itu Musa, Ehye aku ada, Asher yang Ehye aku ada, wayomer dan berfirman, Ko demikian, Tomar kamu mengatakan, Livni kepada anak-anak Yisrael, Ehye aku ada, selakani mengutus aku, Alekem kepada kamu semua. Jadi kalau diterjemahkan bunyinya, dan berfirmanlah Tuhan atau Elohim kepada Mose atau Musa, aku ada yang aku ada, telah mengutus aku kepadamu semua anak-anak Israel. Aku ada yang aku ada itu menyatakan eksistensinya Yahweh yang memang ada dari kekal sampai kekal. Jadi bukan namanya. Kalau namanya ada di ayat 15. Cerita ini, nama ini dibandingkan dengan nama ini. Siapa duluan? Ini kitab Kejadian nih. Yang ini kitab Bilangan. Mana lebih dulu? Bapak Ibu harus mengerti ya kisah ini. Ternyata kalau kita mengerti, nama inilah yang digunakan.
Nama Yahweh dengan nama Tuhan huruf besar semua lebih duluan mana? Saya bertanya, memang ada Tuhan yang bernama Tuhan huruf besar semua? Nama Yahweh yang ditulis dengan Tuhan huruf besar semua di kitab Kejadian tentu yang dipakai, bukan yang di kitab Bilangan, karena yang benar di kitab Keluaran yang tadi disebut Keluaran 3 ayat 15. Jadi bukan di kitab Bilangan. Sama-sama memakai nama Yahweh karena memang namanya Yahweh. Kita tahu bahwa Alkitab itu ditulis sebetulnya, kalau Anda bilang, oh Musa yang tulis semuanya. Bapak Ibu, saya bilang iya. Tapi Bapak harus membuka pengertian baru bahwa penulis Alkitab itu adalah merupakan Musa dan tim. Gitu ya, Musa dan timnya. Bagaimana tim bekerja? Kita nggak tahu pokoknya. Jangan nggak tahu pokoknya. Kitab Kejadian sampai kitab Bilangan ditulis oleh Mose atau Musa. Ini bukti-buktinya di summary notes kitab Dix Bible, sedang kitab Ulangan bagian akhir, khususnya di kisah kematian Mose, ditulis oleh Yehosua atau Yosua atau Yusa hambanya Mose, yang meneruskan tugas membawa bangsa Israel menuju ke tanah perjanjian. Untuk lebih jelasnya, bisa dibaca dulu dengan mempause video ini. Jika ada yang punya Dix Bible, summary notes-nya saya urutkan dari kitab Kejadian hingga kitab Ulangan masing-masing ada di halaman 51, 109, 151, 198 dan 235. Adapun ensiklopedia Bible Difficulties ada di halaman 154. Nah, cerita itu Tuhan bilang sama Musa, ini namaku yang ini, kalau engkau ditanya siapa sih namanya, namanya ini. Itu saja. Kalau Anda bertanya, Pak, yang betul nama Tuhan itu siapa? Tuhan mengatakan pokoknya kasih garis ya, nama yang diberikan adalah ini. Nama asli Tuhan siapa? Jawabannya tidak ada yang tahu. Bapa tuh nama aslinya siapa ya? Tidak tahu. Yesus nama asli siapa? Intinya satu, memanggilnya ini saja. Memanggilnya ini siapa? Yod-He, Waw-He, atau Yahweh. Kalau sudah tahu jika memanggilnya, kenapa muter-muter sampai ke Tuhan huruf besar semua, Allah huruf besar semua, dan sebagainya ya? Lalu kenapa nama aslinya tidak tahu? Masa Tuhan memberikan namanya kepada umat manusia dengan nama palsu, dan Tuhan tidak mengatakan bahwa namanya ini bukan asli? Ini adalah sumber dari segala sumber, gitu ya. Bapak Ibu tahu kata Y di sini, tarik nih ya, Y. Ini Hava. Ini kelihatan ya, Hava ya. Ini adalah to be ing, pekerjaan. Sang pemberi kehidupan, sang pemberi kehidupan. Ini kan Hawa, kehidupan. Hawa, istrinya Adam, Hawa. Sang pemberi kehidupan, gitu. Jadi ini loh yang tidak bisa Anda makan terus Anda habiskan, tidak pernah habis saja. Ini Yahweh ini adalah to being. Nah, itu adalah nama yang Tuhan berikan. Bapak Ibu mengerti ya? Jadi nama itu nanti kalau Anda sudah sampai di langit baru bumi baru, di rumah Bapa, Anda bertemu dengan kekudusan yang luar biasa, Anda bertanya, namanya siapa? Tanya saja karena nama itu kudus, gitu ya. Kita nggak pernah tahu nama aslinya siapa, kita tidak tahu bentukannya seperti apa. Nanti kelak satu hari Anda akan bertanya siapa namamu, tapi nanti bukan di muka bumi. Bisa ya Bapak Ibu ya. Nah, nama ini loh yang Tuhan berikan kepada manusia. Benar, Yahweh memang sumber dari segala sumber. Tapi kalau sudah tahu nama Yahweh itu sumber segala sumber, kenapa yang dipanggil Allah?
Padahal Allah sejarahnya sebelum Islam lahir, ya seperti apa yang disampaikan oleh Christian Prince tadi. Lalu tentang penjelasan Yod He Waw He, di mana Yodnya itu to being, yaitu Yahweh sang pemberi kehidupan, memang benar. Sedangkan He Waw He itu Hawa istrinya Adam. Dalam kitab berbahasa Ibrani, istrinya Adam huruf Ibraninya bukan He Waw He, tetapi Ket Waw He. Kalau He Waw He sering diucapkannya Hawayah dalam tradisi Yahudi dalam konteks yang lebih kontemplatif atau kabalistik, berhubungan dengan keberadaan atau eksistensi Elohim, kehadiran dan kemahaadaannya yang kekal, karena memang Yahweh itu kekal. Memang Ket Waw He itu bisa berarti kehidupan, benar. Namun Ket Waw He beda dengan He Waw He yang berarti kemahahadiran Elohim yang kekal. Ada dua nama, Yesus dan Isa. Ada yang bilang Yesus Kristus, Isa Al-Masih, ya itu ini sama atau beda, gitu ya. Ada yang bilang beda karena lahirnya beda, Pak. Di mana tempatnya beda. Yang ini kan ceritanya lahirnya di kandang domba. Sedangkan yang ini lahirnya dekat pohon korma katanya. Saya nggak jelas lah di mana. Pokoknya ada yang bilang tuh beda lah. Beda. Padahal kita dalam hidup ini belajar cerita mengenai kehidupan. Bangsa kan bahasanya sudah beda-beda, Bapak Ibu. Kalau Anda berkata, ini namanya siapa? Yesus, gitu ya. Ada yang bilang Yesu, ada yang bilang Jesus, ada yang bilang Iego, ada yang bilang Jemie. Itu gimana? Siapa yang benar, Bapak Ibu? Karena tergantung kita itu kan ngikutin satu bahasa kondisi tergantung dari kondisi dibentuknya bahasa itu. Lidahnya seorang. Saya percaya lidah Bapak Ibu, orang Indonesia itu lidahnya paling bagus, Bapak Ibu. Bisa Anda bicara bahasa Inggris, bisa kayak orang London, bener-bener. Anda bicara bahasa Mandarin seperti orang Beijing, bener-bener. Bapak Ibu, lidah orang Indonesia lidah yang bagus. Tapi kalau Anda pergi ke China misalnya, mereka ada kendala bahasa di sana. Kalau Anda suruh ngomong bahasa Ibrani, ada kendala bahasa di sana. Nah, pertanyaannya, siapa nama Tuhan kita? Tuhan ya, kalian Tuhan. Kita menyebut sebagai Yesus atau disebut Yesus Sang Kristus, gitu ya. Tetapi nama itu kalau Anda bilang dalam bahasa Arab, Anda kan berasa Arab. Wah, ya saya akan panggil Isa, gitu ya. Isa apa? Al-Masyah, gitu ya. Ini kan ada gereja juga, gereja Isa Al-Masih. Kalau ini suruh diganti namanya, diganti semua nanti itu gerejanya juga diganti namanya. Ini macam-macam. Bapak Ibu melihat namanya siapa? Ada yang bilang Yesu. Ada yang bilang Yesu. Gitu. Ada yang bilang Isa. Yego. Gitu. Itu banyak sekali namanya. Nah, intinya begini, dalam bahasa Arab, nama Isa yang Al-Masyah, Al-Masih, itu ya adalah Tuhan Yesus. Sama untuk nama ya, untuk nama sama. Jadi kalau Anda berkata, apakah Tuhanmu Isa Al-Masih? Ya. Apakah Tuhanmu Yesus Kristus? Ya, benar. Gitu ya. Apakah namanya Yesua Hamasyah? Iya, benar gitu. Karena nama itu adalah sama. Namanya benar. Tetapi kalau Anda melihat ini latar belakangnya nih, latar belakangnya lahir di mana, orang dia pernah mengambil segenggam tanah dan membentuk burung dari sana, padahal di sini tidak pernah ada gitu ya. Lahirnya juga di tempatnya berbeda. Bapak Ibu, kalau Anda melihat, jadi begini, orang bernama Yesus ada berapa banyak orang? Jumlahnya banyak sekali. Tetapi yang kita sembah adalah Yesus Kristus, Yesua Hamasyah, Isa Al-Masih. Namanya sama.
Jadi Bapak jangan khawatir ya, namanya sama, tetapi kondisi orangnya berbeda, gitu ya. Bapak Ibu, itu harus ada tahu itu, kondisi itu. Isa berbeda dengan Yeshua HaMasyiah atau yang selama ini dikenal dengan nama Yesus Kristus. Karena dalam kitab suci Kristen berbahasa Arab bukan Isa, melainkan Yeshua. Coba dengar teman saya membaca kitab Matius 1 ayat yang ke-21 dalam bahasa Arab sebagai berikut. Kama qala ar-rabbu fi kitabihil muqaddas di surati Mata al-faslul awal wal ayatul wahida wal 20 kazalik. Fasatalidu ibnan wa anta tusammiyahu Yasu'a li'annahu huwallazi yukhallisu sya'bahu min khotoyahum. Perhatikan huruf yang saya lingkari ini. Itu bunyinya Yeshua, seperti huruf yang di bawahnya yang berwarna biru. Sedangkan Isa itu hurufnya yang di sebelah kiri yang berwarna merah. Jadi baik nama maupun pribadinya antara Yeshua dengan Isa itu totally different. Benar-benar berbeda. Pak, kalau itu berbeda, apalagi kita di Indonesia, Bapak Ibu. Kita di sini ingin Indonesia itu damai. Bhinneka Tunggal Ika, kan gitu ya Bapak Ibu ya. Tapi saya harus katakan, Isa Al-Masih sama dengan Yesus Kristus, sama dengan Yeshua HaMasyiah. Sama itu, sama orangnya sama. Orangnya mati di kayu salib. Gitu ya. Bangkit setelah 3 hari, kemudian naik ke sorga, turun lagi ke muka bumi, ketemu murid-muridnya, kemudian dia naik ke sorga, dan 10 hari kemudian turunlah Roh Kudus. Peristiwa yang penting ada di situ. Jadi Isa Al-Masih, Yeshua HaMasyiah, Yesus Kristus sama. Yang beda apanya? Yang beda adalah orangnya beda. Jadi dua nama itu ada lihat lahirnya, perbuatan di muka bumi, apakah disalib apa tidak, itu yang membedakan. Jadi jangan pikir kalau ada pertanyaan Isa itu sama apa enggak, saya harus bertanya dulu. Isa nama Arabnya Isa Al-Masih. Kalau tanya yang dari Yahudi siapa? Ya Yeshua HaMasyiah. Yang saya kenal dengan nama Yesus Kristus, itu orangnya sama. Orangnya satu, yang mati kayu salib dan bangkit kembali. Jadi, kalau yang Isa Al-Masih yang bukan begitu, ya beda, orangnya beda. Nah, hal ini kita harus mengerti Bapak Ibu, dalam kehidupan kekristenan, cerita ini semudah itulah kita melihatnya. Jadi kalau orang berkata, oh itu Isa Al-Masih adalah Isa yang Yesus Kristus sama, gitu. Anda harus melihat dulu orang yang mana, yang Isa Al-Masih yang mana nih? Apakah namanya atau orangnya, gitu. Saya mau beritahu sekali lagi kesamaan orang dengan nama berbeda-beda karena masalah pengucapan pronunciation Anda. Karena salah pengucapan Anda itu berbedalah namanya, ya oke, orangnya sama. Tetapi ada orang lain yang namanya Isa Al-Masih, gitu ya, yang kehidupannya berbeda dengan orang yang ini. Nah, itu berbeda. Begitu Bapak Ibu, untuk mengetahui cerita ini, saya percaya hari-hari ini engkau mendengar kisah ini. Tapi tentang Tuhan Yesus, jangan engkau menjadi takut. Jangan engkau menjadi bingung. Jangan engkau menjadi pusing. Firman Tuhan telah diberitakan kepada banyak orang. Dan itu yang benar adalah seperti yang saya ceritakan tadi. Akibat berbeda tetapi disama-samakan menyebabkan terjadinya perdebatan yang tidak berujung pangkal. Karena Islam akan mengatakan yang benar Isa yang lahir di bawah pohon korma, yang tidak mati disalib, dan bukan Tuhan, dan sebagainya. Sedangkan Kristen katakan yang benar Isa itu lahirnya di kandang hewan, mati disalib, dan Tuhan yang turun ke bumi. Karena kan Isa itu Yeshua HaMasyiah.
Perdebatan ini tidak akan selesai sampai dunia kiamat, karena memang dasarnya berbeda tetapi dibuat sama, karena pihak Kristen berpikir bahwa Isa itu bahasa Arabnya nama Yeshua HaMashiach yang selama ini dikenal dengan Yesus Kristus. Padahal dalam kitab berbahasa Arab bukan Isa, tetapi Yeshua. Tadi di depan sudah saya terangkan. Hurufnya saja berbeda. Bhinneka Tunggal Ika itu berbeda-beda tetapi satu, bukan berbeda-beda tetapi bermusuhan. Islam berjalan di relnya sendiri, Kristen berjalan di relnya sendiri. Ini baru Bhinneka Tunggal Ika di Negara Kesatuan Republik Indonesia. Jadi jangan berpikir kalau berbeda berarti musuh. Justru berbeda yang disatu-satukan itu yang akhirnya jadi bermusuhan. Nama Tuhan yang begitu banyak, Alkitab mau bilang semua namanya. Tetap saja saya percaya bahwa nanti waktu Anda pergi ke sorga menikah dengan Tuhan Yesus, waktu engkau memandang kepada Tuhan dan engkau melihat, engkau bisa bertanya, namamu siapa? Nama itu, firman Tuhan katakan di kisah Wahyu ya, nama yang diberikan dalam sebuah batu. Ya, kita bacakan sama-sama Bapak Ibu ya. Wahyu, kita membaca kitab Wahyu. Kita membaca dari Wahyu 2 ayat 17. Siapa bertelinga hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh pada jemaat-jemaat. Barang siapa menang, kepadanya akan kuberikan dari mana yang tersembunyi. Dan aku akan mengaruniakan kepadanya batu putih yang di atasnya tertulis nama baru yang tidak diketahui oleh siapapun selain oleh yang menerimanya. Nah, Bapak Ibu, saya nggak mengerti nama itu namanya bentuknya apa. Tetapi kelak kalau Anda sampai ke sorga, Anda akan bertemu, mata Anda tidak akan terhalang lagi. Anda akan melihat semuanya dalam kebesaran. Saat sudah di rumah Bapa, tentunya kita tidak perlu lagi bertanya apapun kepada Elohim, karena semua secara otomatis akan terbuka dengan jelas, bukan hanya soal nama, melainkan juga nama baru yang tadi sudah tertulis di dalam kitab Wahyu, melainkan juga soal kemahahadirannya, soal kekekalannya, bahkan soal eksistensinya sebagai Bapa, Putra maupun Ruach HaKodes. Semua akan terbuka dengan terang benderang. Bapak Ibu, hari itu kalau Anda bertemu, Anda kan bisa ke sorga ya Bapak Ibu, Anda bertemu orang dari negara lain, dari Polandia misalnya, ke sorga. Itu ngomong bahasa apa begitu? Saya mengerti bahwa nanti sampai sorga, Anda akan berbicara satu bahasa lagi. Bahasa yang paling lama yang Tuhan berikan kepada seluruh umat manusia. Bahasanya nggak seperti hari ini Bapak Ibu. Bahasa Mandarin, bahasa Jepang, bahasa Korea, bahasa Inggris, bahasa Belanda, Indonesia, macam-macam bahasanya. Tidak lagi seperti itu. Hari itu Anda akan mengucapkan satu nama. Jadi kalau nanti satu hari nama saya disebutkan di sorga, kemungkinan jatuhnya nggak Aruna lagi gitu ya. Kemungkinan ya. Anda kalau punya namanya misalnya nama hari ini, Anda punya nama Jawa, mungkin nama itu mirip-mirip. Saya juga bertanya-tanya, Tuhan, sampai surga nanti ada banyak orang dari bangsa-bangsa lain yang akan menyebutkan saya pakai nama apa? Bapak Ibu, hari itu kutuk yang Tuhan lepaskan atas Babel dicabut. Hari itu Anda akan berbicara dengan orang lain dan orang lain akan mengerti. Tidak ada lagi bahasa yang disembunyikan di sana. Semuanya akan diberitakan. Dari cerita ini, saya sudah mengerti bahwa ternyata manusia di muka bumi ini dibatasi luar biasa loh. Dibatasi dengan bahasa, dibatasi pengetahuan Anda dibatasi, pengetahuan Anda dibatasi, Anda hidup pun dibatasi dengan waktu. Semua di muka bumi terbatas. Dosa membatasi hidup Anda dan saya. Tapi satu hari nanti, kelak di rumah Bapa di sorga, Anda akan melihat hidup yang tidak terbatas. Ya, boleh-boleh saja kita berkreasi apa yang akan terjadi dalam kehidupan kekekalan nanti. Memang di bumi ini semua serba dibatasi akibat tertipu setan yang dilakukan oleh Adam dan Hawa, yang tergiur dengan omongan setan
yang mengatakan kalau memakan buah pengetahuan hal baik dan jahat akan sama seperti Elohim, padahal mereka sudah seperti Elohim, yaitu hidup kekal. Akibat berdosa, maka usianya cuma 930 tahun, yang di hadapan Elohim mendekati 1 hari, karena 1 hari di hadapan Elohim sama dengan 1000 tahun bagi manusia. Maka Bapa Yahweh mengatakan, pada hari engkau memakannya, pastilah engkau akan mati, terbukti. Dan semua akan dibolehkan. Ini loh yang namanya keselamatan yang Tuhan berikan untuk Anda dan saya. Supaya Anda meraihnya sekarang. Dan keselamatan ada dalam satu nama yang luar biasa. Karena aku sudah katakan bahwa di bawah kolong langit ini ada nama lain selain nama Yesus yang oleh Anda dan saya bisa diselamatkan. Yesus adalah Tuhan. Yesus Kristus satu-satunya juru selamat di muka bumi dan di alam semesta ini. Itulah sebabnya namanya menjadi besar. Nama di atas segala nama yang sanggup selamatkan Anda dan saya. Begitu Bapak Ibu ceritanya. Baik, setelah selesai semua ini, saya percaya Bapak Ibu, kalau nanti Bapak Ibu ingin melihat lagi beberapa tayangan dari saya yang terkait dengan hal ini, saya tidak akan mengulang Bapak Ibu. Anda bisa mendengarkan dari tayangan-tayangan YouTube, Anda bisa mengambil dari gambar ini. Bapak Ibu, Anda bisa mengambil gambarnya dari sini ya. Nanti Anda klik aja, Anda baca lagi. Bapak Ibu, saya percaya bahwa hari ini iman Anda tetap kuat dan tidak tergoncangkan. Kita berdoa. Bapa di sorga, anugerah-Mu limpah pada umat-Mu. Hamba percaya bahwa Engkau menganugerahkan anugerah yang besar, sehingga kami bisa mengerti dengan pasti apa yang harus kami lakukan hari-hari ini. Kami percaya Engkau-lah junjungan kami yang hidup. Kami akan bertemu dengan Engkau kali yang kedua nanti, dan untuk selama-lamanya kami bersama-sama dengan Engkau, sehingga di mana Engkau berada, kami berada. Terpujilah nama-Mu kekal selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus yang percaya boleh berkata, amin. Terima kasih sudah menyaksikan video ini. Semoga penjelasan dari Pastor Yakub Sulistyo bisa memberikan pemahaman baru dan meluruskan pandangan terkait topik yang dibahas. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe agar tidak ketinggalan pembahasan teologis lainnya. Bapa Yahweh, Beshem Adoni Yesus Masya Waruah Kodes, memberkati. Shalom.